Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau perkembangan pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara pada hari Senin kemarin. Secara khusus, Gubernur Anies Baswedan mengajak Presiden Jokowi untuk mengelilingi lintasan sirkuit yang memiliki panjang 2,5 km itu. Anies bahkan menyopiri langsung Presiden Jokowi dengan menggunakan mobil buggy golf. Dalam kunjungannya kali ini, besar harapan Presiden Jokowi perhelatan Formula E yang akan digelar pada bulan Juni mendatang dapat diselenggarakan secara sukses. Gubernur Anies Baswedan juga secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menyempatkan hadir ke sirkuit Formula E. Dari Jakarta, Gita Iha, Agung Setia, TV One mengabarkan. Trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya, kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Ada yang heboh dan menjadi perbincangan banyak orang begitu ya. Kemarin ada pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur Anies Baswedan. Sebenarnya pertemuannya ini di sirkuit Formula E ya, di Ancol, betul. Jakarta. Tapi apakah memang ini pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah? Ya wajar kan, kepala negara dan juga gubernur ketemu wajar. Karena Pak Presiden juga kan melakukan hal yang serupa ketika di Mandalika kemarin. Nah, benar sekali. Tapi kok ini dimaknai berbeda? Dengan gubernur yang ini kok maknanya jadi beda gitu ya. Perseteruannya lebih seru di media sosial ya. Nah, langsung saja kita hadirkan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP. Dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi, Bang Gilbert dan juga Mas Adi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi. Saya mau ke Mas Adi dulu deh. Bagaimana ini membaca dari sisi Mas Adi adanya kemarin begitu ya peninjauan langsung oleh Pak Jokowi ke sirkuit Formula E. Apakah ini tanda kutip Pak Jokowi merestui Pak Anies begitu? Ya, saya pertama ingin komentar apa yang disampaikan oleh Rati dan Bayu. Kalau soal pertemuan Jokowi dan Anies pasti ramai dan gaduh ya. Beda dengan misalnya soal kasus MotoGP di Mandalika. Karena sejak awal memang ada kesan penganak istimewaan lah kira-kira begitu terhadap MotoGP di Mandalika. Presiden juga hilir mudik, para pembantunya juga hilir mudik. Seakan-akan tidak ada persoalan apapun di situ. Nah, persoalan Formula E agak beda. Terlihat baru hanya kali ini Presiden itu bersama Anies meninjau persiapan sirkuit Formula E. Ini yang kemudian bikin ramai. Kan awal ada kesan itu bahwa Presiden hanya peduli soal Mandalika, tapi tidak peduli soal Formula E. Tiba-tiba ada Presiden meninjau persiapan, ini tentu menjadi suatu hal yang spesial ya. Disitulah sebenarnya publik melihat bahwa soal Formula E ini bukan hanya soal Anies dan Jakarta, tapi juga menyangkut tentang bagaimana marwah Indonesia di mata internasional. Suka tidak suka, sukses tidaknya Formula E juga akan menjadi pertaruhan Indonesia di dunia internasional. Kan di situ Ratih. Yang kedua, politik kita itu kan soal klaim. Dengan kehadiran Jokowi misalnya kemarin meninjau Formula E, itu ada kesan bahwa Jokowi juga merestui tentang adanya Formula E yang penuh dengan dinamika dan bahkan kegaduhan. Kegaduhan yang sampai sekarang tidak selesai gitu ya. Bahkan fraksi PDIP, Bang Gilbert dan teman-temannya terus menggalang dukungan untuk melakukan interpelasi. Bahwa tidak ada persoalan sekalipun Jokowi datang, ikut meninjau, persoalan Formula E tetap mereka interupsi ya, karena dinilai janggal gitu, ada komitmen fee yang terus dipertanyakan dan seterusnya. Kan ini yang sebenarnya membuat banyak hal, pihak-pihak tertentu seakan-akan memang membuat persoalan Jokowi dan Anies ini menjadi rumit gitu ya. Makanya saya berharap sebenarnya dengan pertemuan Jokowi dengan Anies yang kesekian kalinya, ini menghentikan spekulasi-spekulasi tentang adanya kadrun dan cebong yang kemudian berkelahi nggak berkesudahan itu, Rati dan Mas Bayu ya. Ini bulan Ramadan, bulan penuh yang keberkahan gitu ya. Saya kira perkelahian antar kubu itu harus diselesaikan.
Karena pada level elit sebenarnya tidak ada persoalan apapun gitu ya. Ini yang saya kira harus dilihat secara utuh, bahwa ke depan kita memang harus melihat persoalan politik kita jauh lebih dewasa. Di mana setelah politik selesai ya memang kembali kepada jalur kemanusiaan dan demokrasi yang seutuhnya. Coba kita bayangkan persoalan Jokowi dan Anies misalnya bertemu sampai kemarin juga fragmentasi di level medsos misalnya juga nggak selesai. Saling klaim. Yang katanya ada yang bilang bahwa ini bukan Jokowi yang mau datang ke Formula E. Tapi juga ada yang bilang Anies yang juga butuh dukungan oleh negara. Di sini saja nggak selesai perkelahiannya tentang klaim-klaim siapa yang sebenarnya punya intensi tentang kebersamaan kedua tokoh penting ini. Tapi ala kulli hal ini kan sebenarnya menegaskan bahwa selama ini memang Jokowi ataupun Anies selalu dipersepsikan sebagai sosok yang selalu berhadap-hadapan gitu ya. Jokowi adalah presiden, sementara Anies dinilai sebagai antitesa dari kelompok-kelompok oposisi yang anti Jokowi, anti pemerintah dan anti PDIP. Makanya kemudian ramai, kemudian jadi gaduh gitu ya, nggak berkesudahan. Saya kira begitu arti komentar saya ya, Mas Bayu. Oke, baik. Baik, saya geser dulu ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, kalau sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Adi gitu. Secara garis besar, kalau PDIP melihatnya pertemuan ini maknanya apa? Apalagi tadi ada selalu dihadap-hadapkan gitu antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, kemudian PDIP juga dalam hal ini kan mengkritik penyelenggaraan Formula E itu sendiri. Baik, saya kira kita harus meletakkan persoalan ini proporsional. Sebagai kepala negara tentu Pak Jokowi bukan bertanggung jawab ya, punya kewajiban untuk melihat sejauh mana persiapan ini, karena bukan kegaduhan saja, tetapi banyak sekali polemik yang berkembang sekitar Formula E ini. Sehingga tentu ada kewajiban kepala negara untuk ketentraman negara ini dan sebagainya. Kita tahu 710 miliar itu bukan biaya yang sedikit, terlalu besar malah untuk perhelatan sebesar ini, dan biaya komitmen fee yang 560 miliar juga tidak ada dibayar negara lain. Nah, kunjungan Pak Presiden ke sini adalah kunjungan kenegaraan sebagai persiapan untuk melihat sejauh mana, jangan sampai kemudian ini mempermalukan, karena renegosiasi MOU yang terakhir di Singapura itu sudah memalukan Indonesia sebenarnya. Kita kehilangan banyak sekali dan seakan-akan tidak berharga di mata badan asing, bukan negara asing. Dan itu sangat melecehkan. Nah, kalau dikatakan bahwa kunjungan ini meredakan ketegangan, saya setuju. Dan ini sebenarnya baik buat bangsa ini. Tetapi jangan dimaknai kemudian terlalu jauh seakan-akan ada dukungan dari istana. Istana sendiri sudah membantah waktu Gerindra mengatakan bahwa ini Formula E adalah ide dari istana. Istana mengatakan sejak kapan istana mengatakan begitu? Sama dengan Formula E ini, bahwa ini dapat restu, dapat dukungan dari presiden. Lalu kalau gagal, lalu mengatakan sudah direstui presiden, kok ya salahnya presiden, kenapa merestui? Tidak demikian. Ya, jadi ini adalah sebuah kunjungan. Bang Gilbert, ya. Bang Gilbert, mohon maaf. Tadi Anda menyebutkan ada meredakan ketegangan. Ini meredakan ketegangan ini soal sirkuit Formula E-nya atau ketegangan antara Pak Jokowi dan Pak Anies? Antara Pak Jokowi dengan Pak Anies kan sama seperti yang tadi dikatakan, antara elit itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah kan di akar rumput. Kenapa di akar rumput itu ada masalah? Karena ada yang bakar. Untuk kemudian akar rumput ini makin berkobar-kobar, lalu mereka menikmati keuntungan. Sebenarnya dalam politik kan rakyat ini kan cuma sebagai tumbal saja. Sering diperlakukan begitu. Dalam arti ya elit politik ini bisa saja ngopi bareng segala macam, karena politik di tingkat atas itu adalah politik dalam arti transaksional, kepentingan, baik kepentingan ideologi, baik kepentingan segala macam lah begitu. Dan itu memang politiknya sedemikian. Nah, jangan kemudian melihat ini seakan-akan Pak Jokowi dan Pak Anies ini ada benturan. Sama sekali tidak. Bahwa kemudian ada reshuffle, ya memang itu hak prerogatifnya presiden. Bahwa kemudian Pak Anies yang terpilih sebagai gubernur, ya memang itu demokratis. Jadi apa yang mesti dikatakan ada persoalan? Persoalan kemudian adalah media juga ikut membuat itu menjadi besar, hal kecil jadi besar. Lalu kemudian akar rumput yang tidak dapat informasi yang lengkap, bukan sebagai pelaku di tingkat politik praktis, akan kemudian terbakar melihat bahwa ada sesuatu yang benar menurut sudut pandang mereka. Karena semua manusia kan mempunyai interpretasi sendiri. Bahwa kemudian maka dari itu Bang, kita hadirkan juga untuk pagi hari ini begitu, memberikan pencerahan kepada masyarakat luas.
Nah, ini yang saya mau jelaskan juga, bahwa dalam hal ini, apa yang tadi dikatakan soal kunjungan ini, ya kita jangan maknai berlebihan lah, bahwa ini adalah kunjungan kepala negara melihat apa yang terjadi. Jadi, ini dua sisi yang berbeda, lalu kemudian dikaitkan dengan segala macam, ya jangan. Cukup sampai di situ saja, sehingga kita bisa tenang, tidak kemudian menggebu-gebu. Oke. Bahwa nanti apa yang terjadi ya kita lihat nanti tanggal 4 Juni kan masih lama. Apakah sukses apa tidak kita juga tidak tahu gitu loh. Nah, itu dia. Nanti mungkin saya mau ke Mas Adi. Ini kita nggak tahu sukses atau enggak di bulan Juni begitu ya. Kalau nantinya sukses, apakah Anda juga melihat ini juga nantinya ada semacam framing dari pemerintah pusat? Kalau sukses, kita juga intervensi kok, kita juga support kok dengan kehadiran Pak Jokowi kemarin. Kita akan hadirkan lagi informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami.